Viral di media sosial, seorang pemuda menggotong karung yang diduga berisi jasad manusia di Tambora, Jakarta Barat. Ia terekam CCTV saat menyusuri gang dengan karung di pundaknya. Setelah geger di jagat maya, polisi akhirnya menemukan pria itu di kontrakannya di Jalan Kalianyar. Dan isi karung pun terungkap, bukan mayat melainkan biawak berukuran besar. Pria itu mengaku menemukan biawak saat sedang mengamen dan berencana akan menjualnya. Ia membungkus biawak menggunakan karung putih hingga dikira jasad. Meski tidak bersalah, pria itu dengan rendah hati tetap meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Weh bang, lo mau kemana? Weh banyak listrik. Jangan dulu, mau kemana? Warga yang berada di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat melihat asap tebal yang disertai kobaran api pada Senin petang. Deket banget ini apinya. Aduh. Tidak hanya itu, percikan api dari kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat. Setelah aliran listrik diputuskan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Hal ini membuat api merembet ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam si jago merah mengamuk. Dalam kebakaran ini setidaknya 5 rumah serta 1 rumah kontrakan berisi 20 kamar hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Weh jauh, katanya nggak jauh. Wah, nggak jauh. Weh, jangan dekat-dekat, weh. Gas lo itu. Stasiun pengisian oksigen di kawasan industri Sumber Jeki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar pada Senin malam. Ganasnya kobaran api membuat warga dan karyawan panik. Kawasan Sumber Jeki. 3 unit kendaraan damkar dan 11 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 1 unit mobil. Bangunan yang berisi bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen juga diduga terbakar akibat ledakan mobil yang korslet saat parkir di dalam bangunan. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Wiki Ardian, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi KM 127 arah Bandung atau tepatnya jelang exit tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi alami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang datang ke lokasi kejadian langsung berjibaku memadamkan api yang telah membakar seluruh badan mobil. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online terkapar tak sadarkan diri setelah menghantam jalan berlubang di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Sebelumnya seorang pelajar tewas kecelakaan karena jalan berlubang di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini, korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jerit pilu keluarga terdengar saat jenazah Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah anaknya.
Usai disolatkan, jenazah Aldi pun langsung dibawa ke TPU Menteng Pulau Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Menurut keluarga, Aldi diketahui meninggal dunia setelah keluarga mendapatkan kabar sekolah bahwa Aldi kecelakaan. Motor yang dikendarai korban terjatuh akibat jalan berlubang yang tak terlihat saat hujan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang cilok keliling tewas akibat ledakan tabung gas LPG di kontrakannya. Sementara itu 3 wanita tersambar petir saat menanam padi di Sleman, Yogyakarta. 2 di antaranya tewas. Seorang pedagang cilok keliling tewas akibat ledakan tabung gas LPG di rumah kontrakannya di Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar yang mendengar suara ledakan langsung bergegas menuju lokasi dan mendapati korban dalam kondisi kritis. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Itu disebabkan karena mungkin karena tabung yang bukan bocor ya, ngejeos. Itu mungkin terlalu lama ngejeos ya, makanya dia ada di ruangan itu ya. Nah, terjadi ngejeos itu mungkin uap gas itu ngumpul di satu ruangan. Selain korban tewas, 1 orang lainnya terluka dalam peristiwa itu. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Hingga kini pihak polisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian perkara dan masih melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, News melaporkan. Telepon tidak ambulan putih. Aku Elma. Mbak Elma kon baru. 2 wanita parubaya tewas tersambar petir di Desa Margoluih, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mereka meninggal di tempat saat hendak berteduh dari hujan deras usai menanam padi di sawah. Sementara korban lainnya selamat meski sempat pingsan. Peristiwa tragis itu terjadi saat hujan deras melanda kawasan itu. 3 buruh tani yang sedang bekerja bermaksud berteduh di gubuk, namun tak lama guruh menggelegar dan petir menyambar mereka. Turun hujan, korban selamat ini berteduh duluan, kemudian yang 2 dipanggil. Setelah sama-sama berteduh, tahu-tahu ada petir. Nah, untuk korban selamat ini sempat pingsan namun kemudian sadar. Dan yang kedua ini kita bawa ke rumah sakit tapi meninggal. Setelah disemayamkan di rumah duka, kedua jenazah korban langsung dimakamkan keluarga. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas diterkam buaya saat mandi di kolam bekas galian. Sementara itu seorang kakek terluka diserang buaya saat sedang menggembala sapi. Seorang pria diterkam buaya saat mandi di sebuah kolam bekas galian di Desa Curug, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR bersama aparat kepolisian dibantu warga menggunakan mesin penyedot air untuk mengurai kedalaman air. Setelah berjam-jam, upaya itu membuahkan hasil. Korban yang masih dalam cengkeraman mulut buaya akhirnya bisa dievakuasi, namun naas korban dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sementara itu di Palembang, seorang kakek diserang buaya saat sedang menggembala sapi. Akibat serangan hewan buas itu, kakek berusia 87 tahun ini mengalami luka gigitan di bagian betis dan paha kiri. Pasca insiden, petugas mendatangi lokasi dan memasang tanda peringatan dan himbauan adanya hewan buas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda ke tempat yang lebih aman. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman.
Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini, terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsi yang ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus melintasi banjir ke tempat mantri desa. Ia dibawa menggunakan perahu kayu melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka menyambut dan memeriahkan perayaan Imlek 2026, salah satu pusat perbelanjaan ternama di BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, menghadirkan beragam hiburan serta promo belanja menarik bagi seluruh pengunjung. Kemeriahan perayaan Imlek 2026 yang bertepatan dengan Tahun Kuda Api mulai terlihat di Ion Mall BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Rangkaian acara yang bertajuk Lunar Radiance disuguhkan untuk menghibur para pengunjung, di antaranya pertunjukan barongsai dan tarian budaya di main atrium Ion Mall BSD City. Melalui dekorasi visual khas Imlek yang megah serta rangkaian acara yang meriah, Lunar Radiance membawa pesan tentang semangat baru, keberanian, dan energi positif. Kami mencoba membawa semangat baru, energi positif, dan segala sesuatu yang bersifat positif dan membangun semangat untuk para pengunjung kami terutama. Seluruh rangkaian acara berlangsung mulai 2 Februari hingga 17 Februari. Selain hiburan, pada momen perayaan Imlek 2026 ini, Ion Mall BSD City juga menghadirkan beragam program belanja khusus. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Seorang wanita jadi bulan-bulanan warga karena terpergok mencopet ponsel emak-emak. Usai jeda berikut, tetap bersama kami. Kamera pengawas merekam aksi kekerasan yang dilakukan seorang oknum ASN di sebuah SPBU di Desa Parangbatu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku menganiaya pegawai SPBU diduga karena tidak sabar diminta mengantri saat pengisian BBM. Operator SPBU sedang melayani pemilik sepeda motor yang mengantri terlebih dahulu, namun tiba-tiba pelaku menarik rambutnya dan memukulnya berulang kali. Sejumlah pegawai SPBU lain yang berusaha melerai juga menjadi sasaran aksi pelaku. Setelah melampiaskan amarahnya, pelaku tanpa rasa bersalah masuk ke dalam mobil dan meninggalkan SPBU. Video kekerasan oknum ASN ini kemudian menyebar luas dan viral di media sosial. Kasusnya kini ditangani pihak kepolisian. Kini kasus dugaan penganiayaan tersebut telah resmi ditangani Satreskrim Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Warga terlibat kejar-kejaran dengan terduga pelaku tabrak lari di Tulung Agung, Jawa Timur. Peristiwa berawal dari kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan becak motor. Warga terlibat kejar-kejaran dengan pelaku tabrak lari di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya, kecelakaan melibatkan mobil dengan sebuah becak motor atau bentor. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Dimyati melaju dari barat ke timur dan menabrak bentor yang berhenti di badan jalan sebelah utara. Selain melibatkan pengemudi bentor luka-luka, sejumlah dagangan pedagang pasar seperti ikan pindang dan cabai rusak. Namun, bukannya berhenti, pengemudi mobil justru kabur meninggalkan lokasi dan dikejar warga. Pelarian terduga pelaku berlanjut hingga Kabupaten Kediri dan berakhir setelah mobil menabrak pom bensin mini dan papan reklame di depan pasar keras. Massa yang terlanjur emosi sempat menghakimi pelaku dan menggulingkan mobilnya. Petugas kepolisian dari unit Turawali Satlantas Polres Tulung Agung yang turut melakukan pengejaran mengamankan pelaku serta kendaraan. Namun pelaku belum dapat diperiksa karena masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Puluhan pelajar yang diduga geng motor ditangkap warga saat melintas di Cirebon, Jawa Barat. Warga yang geram bahkan membakar sepeda motor mereka, membuat petugas kepolisian mengevakuasi pelaku. Warga mengadang geng motor di Desa Bakunglor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Puluhan pelajar yang diamankan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan di beberapa balai desa. Tak sampai di situ, sejumlah kendaraan milik para pelajar dibakar warga. Aksi ini terjadi karena warga resah sekaligus geram melihat konvoi para pelajar yang menenteng senjata tajam. Petugas kepolisian kemudian mengamankan 24 pelajar yang sebelumnya telah diamankan warga di 2 kecamatan. Kurang lebih ada 50 orang atau 50 kelompok atau 50 kendaraan, dan itu nanti kita akan datakan. Itu sempat diamankan warga di salah satu desa, di mana itu, Pak Hasan? Salah satu desa di daerah Kelangan. Petugas kini masih mendata para pelajar yang telah diamankan. Petugas pun mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan jika terjadi gangguan Kamtibnas khususnya tawuran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar News melaporkan. Sementara di Cilacap, pemirsa, Jawa Tengah, remaja pelaku balap liar lari kocar-kacir dirazia polisi. Usai ditangkap, mereka diharuskan menuntun sepeda motor sejauh 1 kilometer. Para remaja pelaku balap liar kocar-kacir saat dirazia petugas gabungan di Jalan Lintas Selatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Petugas mencegat dan menyergap para pelaku yang berusaha melarikan diri. Dari razia ini, tim gabungan berhasil menyita sedikitnya 50 sepeda motor. Selain itu, puluhan remaja yang didominasi oleh pelajar SMP dan SMA ikut ditangkap petugas. Usai diamankan, para remaja ini dihukum dengan menuntun sepeda motor mereka dari alun-alun menuju kantor Polsek Majenang sejauh 1 km. Selanjutnya, para remaja yang diamankan mendapatkan pembinaan dari polisi. Sepeda motor mereka baru dapat diambil setelah menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto Anyus melaporkan. Di Jakarta, unit reskrim Polsek Penjaringan meringkus komplotan begal sadis yang kerap beraksi dengan senjata tajam. 2 dari 4 pelaku merupakan residivis yang menjual motor hasil kejahatan ke wilayah Lampung, Sumatera. Aksi komplotan begal terekam CCTV saat merampas sepeda motor serta ponsel seorang pria usai keluar dari sebuah ATM di kawasan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satu pelaku bahkan beraksi menggunakan celurit dan menyabetkannya hingga melukai korban saat berusaha mempertahankan kendaraannya. Berbekal hasil rekaman, unit reskrim Polsek Penjaringan meringkus para pelaku di rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Selain pelaku, polisi turut menangkap seorang pria sebagai penadah dan menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil curian serta 4 buah ponsel. Diketahui keempat pelaku merupakan sindikat begal yang sudah beraksi sebanyak 6 kali dan menjual hasil kejahatan ke wilayah Lampung dan Sumatera seharga 3 hingga 4 juta rupiah. Kini kelima pelaku sindikat begal sadis ditahan di Mapolsek Penjaringan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Isak tangis mewarnai pertemuan seorang ibu dan anak gadisnya yang hilang kabar selama 3 bulan. Korban diduga dibawa kabur hingga dianiaya seorang pemuda yang dikenalnya melalui game online. Isak tangis mewarnai pertemuan antara seorang ibu dan anaknya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aparat Jatanras Polrestabes Makassar yang mempertemukan keduanya turut meringkus seorang pemuda dari dalam sebuah rumah di kawasan Bontoa, Kabupaten Maros. Pelaku terpaksa berurusan dengan petugas lantaran membawa kabur korban NA, 17 tahun yang masih berstatus pelajar SMK. Pelaku nekat mencekap korban di rumah hingga melecehkannya. Ironisnya, aksi tersebut diketahui seisi rumah bahkan orang tua pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui pertemuan keduanya diawali dari permainan game online yang obrolannya berlanjut untuk janjian berkencan dan iming-iming akan menikahi korban. Korban ini dibujuk rayu oleh pelaku untuk masuk dinikahi sehingga mengikuti daripada keinginan. Akibat perbuatan pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksi Anyus melaporkan. Seorang wanita jadi bulan-bulanan warga karena terpergok mencopet ponsel emak-emak di pasar di Palembang, Sumatera Selatan. Beruntung pelaku dapat diamankan polisi. Warga dan pedagang pasar 26 Ilir Palembang dihebohkan aksi pencopetan terhadap seorang mama. Pelakunya ternyata seorang wanita dan sempat jadi bulan-bulanan masa. Sebelumnya pelaku melakukan aksinya dengan cara mendekati korban. Ia mengambil ponsel dari saku celana kanan korban, kemudian ponsel tersebut disimpan pelaku di ketiaknya. Melihat ponsel korban jatuh, warga pun berdatangan menghakimi pelaku. Beruntung petugas polisi cepat datang ke lokasi. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang dan terancam pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.